Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang sangat dikasihinya. Ikhwan fillah hamba utusan channel, kali ini kita akan mereview ya dari Pak Bonbon. Ini udah mulai bagus dia ya, udah nggak rasis lagi cara penginjilannya. Nah, udah nggak ada lagi, tapi masih ada sedikit nih, masih bandel-bandel dikit, tobatnya belum sempurna ya. Masih ada gambar onta, kemudian badol, tapi udah lumayan lah, dia udah bertobat sedikit-sedikit ya. Jadi dia ngebahas tentang pipis unta. Nah, hal ini akan kita bahas ya, tentang pipis unta. Lalu nanti kita balik kepada soal minum racun. Nah, di sini ada dari siapa sih ini namanya, Elias Clipping kalau nggak salah ya, seorang penipu yang backgroundnya itu kumpulan buku-buku hadis, tapi bahasa Arab dia nggak bisa, baca Arab juga nggak bisa, hanya transliterasi. Kemudian artinya dia sesat-sesatkan. Itu bisa dilihat di channelnya Tasik Ngaji ya, betapa dia menipu satu halaman yang sebelahnya tidak dia baca hanya untuk kepentingan penipuan. Jadi ini kita harus waspadai nih ya, si Elias Clipping ini melakukan penipuan tentang pembacaan hadis. Nah, dia kan ngebahas nih ya masalah minum racunnya, nanti kita bahas lagi. Yuk kita lihat ayatnya dulu ya. Baiklah ikhwan fillah ya, kita lihat hadisnya mengenai minum air kencing unta, pengobatan Nabi ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, pengobatan ala Nabi ketika ada orang bertanya atau ketika ada orang sedang sakit. Lalu apa anjuran Nabi Muhammad? Di Indonesia sendiri kira-kira ramainya itu dari UBN ya, Ustadz Bakhtiar Nasir, sekitar tahun 2018 ketika dia memposting di Twitternya video dia meminum air seni atau kencing unta dicampur susu ya. Nah, jadi ini kita lihat di sini, kita cari hadisnya. Hukum meminum air kencing unta untuk pengobatan. Nah, ini ada hadisnya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 1501 dan Imam Muslim nomor 4447. Jadi hadisnya berbunyi ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Urainah yang datang menemui Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, Nabi SAW, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari 1501 dan Muslim 4447. Jadi mengenai hadisnya sendiri memang hadis sahih. Lalu permasalahannya, apakah hadis itu wajib untuk dilakukan? Tentu tidak ya. Ada hadis tingkatan-tingkatan, misalnya tentang sholatlah engkau sebagaimana melihatku sholat. Nah, itu wajib oleh semua muslim diikuti. Nah, hadis mengenai ini pada waktu yang khusus, orang-orang yang khusus, yaitu ketika beliau kedatangan suku Uqal dan Urainah tadi, lalu sakit karena pencernaan atau perubahan suhu. Lalu pengobatan yang dianjurkan Nabi adalah meminum campuran susu dan air kencing unta ya. Apakah itu masih berlaku seperti sekarang? Tentunya banyak pro dan kontra. Dokter-dokter yang Islam tentunya akan mencoba dengan cara yang jujur. Dokter-dokter yang non muslim mungkin langsung berpegang, kalau itu bukan secara pola pemikiran kedokteran barat, tentu langsung ditolak mentah-mentah ya, kecuali sudah ada penelitiannya. Nah, ini daripada bicara pro dan kontra, yang saya tekankan di sini, bila saya nih meminum itu ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian
tujuan dari meminumnya apa. Misalnya saya mengalami sakit seperti kasus yang dahulu hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bukan masalah wajib nomor satu tentang tauhid, bukan. Ini memang ada dan itu memang hadis yang sahih. Kita juga nggak malu, dan itu kalau dengan keimanan sudah selesai. Apapun, misalnya air putih saja itu udah, kalau kita dengan mengucap Bismillah dengan keyakinan sudah cukup. Apalagi nih Nabi Muhammad SAW yang menyuruh ketika ada dua suku tadi yang sedang sakit, tidak kerasan lah dengan suhu dan perubahan cuaca di kota Madinah. Jadi begitu ya, simple. Saya sendiri seorang adventurer, tahu persis bagaimana rasanya survive untuk banyak cerita ya, orang minum air kencingnya sendiri dengan disaring. Film The Water World juga gitu ya, Kevin Costner juga gitu, ada itu adegannya menyuling atau menyaring air pipisnya untuk diminum kembali. Jadi hal-hal begini sebenarnya bukan barang yang aneh, tapi kalau digoreng-goreng, mari kita saling berkata dengan jujur mengenai hal-hal seperti ini. Dan yang paling penting, kalaupun dilakukan tidak masalah, nggak mati juga kita. Nah sekarang kita lihat nih sekalian membahas soal Elias Clipping kalau nggak salah namanya ya. Yuk kita ke sana. Nah ini Iwan Filah ya, yang namanya Elias Clipping kalau nggak salah. Nggak tahu saya namanya, kalau nggak salah Elias Clipping. Dia kalau ngebahas tuh kayak wah yang paling hooh ya, kayak yang paling ngerti gitu. Dia senang tuh pakai backgroundnya kumpulan buku-buku hadis ya. Entah dibaca apa enggak, apa hiasan doang, enggak ngerti deh. Tapi ketika dia membacakan, ini licik ini orang nih, pernah menipu ya, dibongkar penipuannya oleh channel Tasik Ngaji. Jadi ada satu halaman, padahal cuma halaman sebelahnya, dan dia tahu pasti ini si Elias Clipping tidak dibaca, jadi melakukan penipuan agar bisa menyesatkan ya. Nah ini entah kenapa, saya juga enggak pernah nonton lah, cuma lihat-lihat thumbnailnya udah tahu lah. Ini lagi menerangkan ya tentang Markus ke-16 pasal terakhir ayatnya 17 dan 18. Dia mencoba berkelit, bukan uji coba minum racun ya. Dia menerangkan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tapi ada yang luput dia terangkan. Jadi dia tidak jujur menerangkannya, hanya kesana kemari, kesana kemari. Yuk kita bahas dalam perspektif Islam tanpa mencoba mentafsirkan kitab sucinya orang lain ya. Ingatkan rekan-rekan di episode video-video sebelumnya dengan Ustadz Donditan, Ustadz LR Kamarudin ya, ayat-ayat terakhir dari Markus pasal 16 ya, berhentinya di ayat 8, kemudian tambahan-tambahan di paragraf, kemudian ayat 9 dan seterusnya ya. Yuk kita mengulang lagi, refreshing apa yang sudah kita bahas dulu ya, dengan Ustadz L. Kamarudin, Moreh Reski, Bro Suaib, dan juga Ustadz Donditan. Siap gerak, kita langsung aja ke TKP. Baiklah Iwan Filah, ini saya ambil dari situs resmi Alkitab Sabda ya. Ingatkan teman-teman, di dalam Gospel Sinoptik, yaitu terdiri dari Matius, Markus, Lukas. Lalu ada Gospel Yohanes yang berbeda gaya penulisannya ya dari 3 sinoptik ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Para Christian scholar, sarjana-sarjana atau cendekiawan Kristen, mereka sepakat ya, yang pertama ditulis itu Markus sekitar 40 tahunan setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu kemudian Matius dan Lukas mengambil referensi dari sini juga dengan sumber Q. Nanti insya Allah kalau udah ada waktu ya, banyak bahan tapi belum punya waktu untuk menjelaskan.
Baiklah, di Markus 16 ini rekan-rekan ikhwan fillah, pasal yang terakhir ya. Nah, saya refreshing ulang lagi dengan Ustadz R.L. Kamarudin, More Reski, dan juga Ustadz Donditan ya. Disebutkan berhentinya itu sampai di sini nih. Nah ya, jadi saya gini dulu nih. Di ayat pasal 16 ayat 8. Nah, berhenti di sini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini perihal kebangkitan Yesus, perikopnya. Berhenti sampai di sini ya. Pasal 16 ayat 8. Lihat lagi videonya yang dengan R.L. Kamarudin tentang kitab jujur. Jadi berhenti nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, tiba-tiba disambung begini, padahal kan gak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba aneh, sambungannya seperti ini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, jadi ini tambahannya, ke bawah juga gitu. Perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ini yang akan saya bahas. Saya pasal ini aja ya. Tadi si Elias Kipling kan yang ini nih, 17 dan 18 ya. Nah ini ya. Jadi saya ulang, Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya ya. Jadi kalau orang percaya ada tanda-tanda, kurang lebih begitu kan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Oke. Demi namaku, maksudnya demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini mungkin bahasa roh ya, bagi saudara-saudari kita yang Kristiani. Lalu, nah ini yang dibahas ya, soal minum-meminum. Tapi si Elias Clipping muter-muter nggak keruan ya. Pasal 16 ayatnya 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi kalau kita mau melakukan studi banding tadi tentang minum kencing onta adalah dari hadis ya. Kalaupun dilakukan tidak apa-apa. Kencing unta jangan lupa, jangan cuma kencingnya doang ya. Kencing unta dicampur susu unta. Kemudian ini ada di dalam Gospel Markus, yaitu pasal 16 ayatnya 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut mereka tidak celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah buktinya kan tuh masih banyak juga orang di rumah sakitnya. Terus minum racun berani enggak? Tapi kan selalu muter-muter. David Wood pernah di dalam satu kesempatan ditanya atau ditantang minum racun, dia bilang ayat ini ayat tambahan. Jadi selesai tuh, nggak usah muter-muter. Karena ngeri loh, kalau ini kan tanda-tanda orang yang percaya. Apakah kamu nggak percaya dalam ayat ini? Nah itu repot. Mending kayak si David Wood aja, jujur dia katakan ini ayat-ayat yang berupa tambahan, karena memang Christian scholar menyatakan ini adalah ayat tambahan ya. Berhentinya kan di sini tadi tuh. Ayat pasal 16 ayat 8 berhenti di sini. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, ini selanjutnya dengan singkat mereka sampaikan pesan, ini udah tambahan. Orang berhentinya tidak mengatakan apa-apa. Lalu sambungannya main jegrek. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus.
Jadi aneh ya. Nah ini, jadi kalau soal minum-minum, yang pertama kesimpulannya itu hadis Nabi bukan cuma kencing unta ya, tetapi dicampur dengan susu untanya. Kemudian tidak kewajiban, mau diminum boleh enggak juga enggak apa-apa, kecuali yang bernilai tauhid, yang bernilai tentang perintah yang utama. Misalnya sholatlah engkau sebagaimana melihatku, melihat Nabi Muhammad SAW sholat, cara beliau kita ikuti, itu wajib. Tapi kalau ini kan yang tadi itu minum air kencing unta dan susunya dicampur, itu pada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, ketika orang itu sedang mengalami sakit karena baru datang, perbedaan cuaca, perbedaan makanan dan sebagainya ya. Tapi kalau ini kan di dalam Markus 16 ada di dalam gospel, berarti harusnya menjadi pegangan terus ya. Berani nggak kalau minum racun nih si Elias Kipling? Jawaban dia akan muter-muter. Saya lebih menghargai David Wood yang dia bilang langsung bahwa ini bukan dari aslinya gitu ya. Rekan-rekan clear ya? Oke deh, berhati-hati Pak Bonbon. Jangan lagi dalam melakukan penginjilan dengan cara yang rasis, mengatakan orang lain bodoh. Bukankah Yesus mengancam hukumannya neraka itu kalau Anda mengatakan bodoh kepada saudaranya ya? Di mana ajaran kasihnya? Dan itu nggak bisa. Anak-anak sekarang udah paham betul, nggak mau tentang perlakuan rasis. Saya lama tinggal di luar negeri, melanglang buana hampir ke semua negara Eropa Barat, dan merasakan itu betapa pahitnya kalau orang diperlakukan dengan cara yang rasis. Jadi jangan melakukan penginjilan dengan cara yang rasis. Juga Elias Clipping jangan membahas Al-Quran tanpa keilmuan, apalagi dengan penipuan. Gitu ya, ikhwan fillah, semoga bermanfaat. Dan saudara-saudariku Kristiani, bila ada kata-kata yang salah, saya memohonkan maaf. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Tuhannya Yesus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.